Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa la haula wa la quwata illa billahi wa ba'd. Ikhwatal iman, a'azakumullah jami'an, bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman semua, siswa-siswi dari SMP Nurul Fikri Boarding School wilayah Bogor, terutama juga buat para karyawan dan seluruh staf yang juga hadir dalam majelis kita di sore hari ini. Semoga Allah senantiasa memberkahi kita dan semoga kita bisa masuk surga bersama-sama semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan di kesempatan sore hari ini di tengah persiapan kita masuki bulan Ramadan yang insya Allah esok hari kita berada di detik-detik bulan Sya'ban yang kita manfaatkan untuk memperbanyak munajat agar diberikan kita kemudahan untuk bisa masuki bulan Ramadan. Dan memang bulan Ramadan ini sangatlah unik, yaitu kita berada di wabah yang sekarang membuat kita lebih banyak di rumah, stay at home. Ya, efeknya mungkin selain mudah-mudahan ikatan di antara kita semakin kokoh, semakin kuat, ya, berat badan juga semakin bertambah biasanya begitu. Ya, silakan habis ini diukur ya ketimbangan masing-masing bagaimana efek lockdown ini. Yang jelas kita berada dalam kondisi yang mungkin adalah sesuatu yang tidak kita sadari bisa jadi buah dari lisan kita, yaitu ucapan kita yang kadang-kadang kita tidak sadari diwujudkan oleh Allah. Dulu mungkin awal tahun 2020 ada yang bercita-cita, ya Allah semoga tahun 2020 tanggal merahnya banyak. Ternyata Allah kabulin tuh, tanggal merahnya banyak sekarang. Gara-gara kita udah pernah ngomong gitu, ya Allah semoga UN dihapus, itu dihapus juga UN tahun ini. Pernah kita iseng-iseng bercanda begitu? Enggak pernah. Ada yang berulang, ya Allah semoga Indonesia, Jakarta khususnya ke bagian tengah Jakarta enggak macet lagi. Alhamdulillah enggak macet. Ya Allah semoga bisa lebih banyak kerja di rumah, ya, tapi penghasilan tetap masuk. Allah bikin itu, hati-hati. Inilah hikmah yang mungkin kita pelajari buat sebuah siapapun, bahwa lisan itu ya adalah sesuatu yang tidak bisa kita ya main-main, ya. Makanya Rasulullah membuat kaidah penting, falyakul khairon aw liyasmut, berkata yang baik atau diam. Bahkan dalam situasi yang sekarang terjadi pun, ketika kita diserang wabah saat ini, tetap yang diajarkan adalah menguji atau mengucapkan kalimat yang baik. Ya, sebagaimana kita tahu Rasulullah berucap mengajarkan kalau kita dalam keadaan mendapatkan kesenangan, ucapkan alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus sholihat. Tapi kalau kita mendapatkan kesulitan seperti sehari ini, kita mengucapkan alhamdulillah ala kulli halin, segala puji bagi Allah dalam segala. Apa yang terjadi beberapa saat yang sekarang kita rasakan, inilah salah satu makna di dalam surat Az-Zariyat ayat 23. Allah berfirman, fa wa rabbis sama'i wal ard innahu lahaqqu mithlama annakum tantiqun. Demi Tuhan pemilik langit dan bumi, ya sesungguhnya hal itu benar-benar terjadi sesuai dengan apa yang kalian ucapkan. Tuh, ingat, Allah sampai bilang hal itu terjadi sesuai dengan apa yang kalian ucapkan. Jadi bisa jadi apa yang hari ini kita lakukan dan kejadian itu bisa jadi apa yang kita ucapkan. Maka buat teman-teman semua, jangan pernah mengucapkan sesuatu yang akan kita sesali. Contoh yang mengatakan, aduh kayaknya gue jadi lulus SMP, gue jadi kayak nikah nih, benar-benar nikah gak kuliah baru nyesel. Ya Allah kayak gue bakal jadi tukang ojek aja. Jadi tukang ojek tuh, hati-hati. Orang-orang yang mengucapkan dalam diri dia kalimat yang negatif akan kejadian kalau ternyata berbarengan dengan dibukanya pintu-pintu rahmat, apalagi bulan Ramadan. Ya, makanya jadilah khususnya orang-orang yang dalam candanya pun candaan yang positif. Disebutkan dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala, ada kejadian empat orang anak Umar, ya ingat namanya, kedua Abdullah bin Zubair, yang ketiga namanya Mus'ab bin Zubair, yang keempat namanya Urwah bin Zubair. Ini 4 orang nih. Ingat, yang pertama Abdullah bin Umar,
yang kedua Mus'ab bin Zubair, yang ketiga Abdullah bin Zubair, yang keempat Urwah bin Zubair. Yang pertama anaknya Umar bin Khattab, yang ketiga berikutnya adalah anak dari Zubair bin Awam. 4 anak muda ini kurang lebih umur 10 tahun lagi nongkrong di pelataran Masjidil Haram, yaitu di daerah Hijr Ismail. Yang kita tahu Hijr Ismail salah satu tempat yang mustajab ya, kalau kita umroh atau haji, kita saat taaf itu kalau bisa di saat yang mustajab itu di Multazam ya, yang atau di Hijr Ismail. Nah, 4 anak muda ini lagi ngobrol, tiba-tiba berucap kalimat gini, tamannau, mari kita bermimpi ya, mari kita menghayal. Kemudian apa mimpimu ya, dan wa kaifa anta ya Mus'ab, kalau ente gimana Mus'ab? Kalau saya nggak pengen jadi presiden, kalau saya pengen jadi gubernur aja, tapi saya pengen jadi gubernur yang istrinya cantik 2. Jadi langsung sebut istrinya cantik 2. Jadi bercanda tuh. Kemudian wa kaifa anta ya Urwah, kalau kamu bagaimana Urwah? Kalau saya sih ya cukup, nggak pengen jadi apa-apa, saya nggak pengen jadi pejabat, saya pengen jadi ahli fikih saja. Wa kaifa anta Ibnu Umar, kalau kamu di Umar gimana? Wah, kalau saya mah nggak pengen apapun, saya cuma pengen supaya dosa-dosa saya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. 4 orang nih anak muda. Nah, Imam Az-Zahabi mencatat perjalanan 4 orang anak muda ini. Ternyata beberapa tahun kemudian lihat yang mereka ucapin. Abdullah bin Zubair benar-benar menjadi seorang khalifah di zaman dinasti Umayyah, presiden, berarti kejadian. Yang kedua Mus'ab tadi minta apa? Dia jadi gubernur, benar dia jadi gubernur daerah Basra Irak, dan benar-benar menikah dengan 2 wanita cantik. Yang pertama bernama Aisyah binti Tolhah, yang kedua namanya Sukainah binti Husain. Yang ketiga Urwah bercita-cita pengen jadi seorang ahli fikih, dan ternyata belum jadi ahli fikih atau ulama di zamannya, murid dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Dan yang keempat yang memang tidak bisa dibuktikan adalah pernyataannya Abdullah bin Umar, yang memang dia minta supaya dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebagaimana kawan-kawannya yang dilihatkan hasil dari kalimatnya, para ulama meyakini bahwa begitulah Abdullah bin Umar, insya Allah dosa-dosa diampuni Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah salah satu gambaran penting dalam situasi apapun, jangan pernah mengucapkan kalimat-kalimat yang buruk, termasuk saat wabah corona ini. Sambil bercanda kita bilang, dikit lagi mati lu kena corona, hati-hati. Ketika dia ngomong gitu, besok mati kita nyesel, lu jangan-jangan karena omongan gua. Selalu kita bilang kalimat yang positif. Dan itulah yang Rasulullah puji. Rasulullah bilang gini, yuk jubuni iswa, belajar untuk ucapannya selalu ucapan yang baik. Kalimat yang keluar adalah kalimat yang baik. Jangan kalimat yang buruk yang kita sendiri nyesel sampai kita merasa ya Allah kok kenapa kejadian, karena lisan kita yang buruk. Nah, makanya dalam situasi sekarang belajarlah untuk mengucapkan kalimat yang baik. Seorang ibu kalau marah sama anak, Ummu Abdurrahman, yaitu ibu dari Syekh Abdurrahman As-Sudais, pernah dia kesel sama anaknya gara-gara makanannya dihabisin saat tamu sudah tiba, padahal ibunya masak banyak, dihabisin di dapur. Apa kata dia kepada anaknya? Ukhruj antal haram, lalaka imamah Masjidil Haram. Keluar kamu ke Masjidil Haram ya. Ibu laknat kamu jadi imam Masjidil Haram. Ibu marah karena kamu menghabisin makanan ibu, udah kamu ibu laknat deh. Tahu enggak laknatnya apa? Jadi imam Masjidil Haram. Luar biasa, omongan ibunya kejadian. Akhirnya tuh anak akhirnya jadi imam Masjidil Haram, lulus doktor S3 syariah dari Riyadh, dan akhirnya menjadi salah satu imam di Masjidil Haram. Ini Masya Allah, inilah hikmah betapa lisan apalagi orang tua memberikan dampak kepada kehidupan anak. Makanya bagi ibu-ibu yang nonton, bapak-bapak yang nonton, kalau marah dari sekarang latihan. Ya jangan malah marah mau kita menyesal. Ada marah kesel, biarin kamu kayak gini ya, biarin gak ada yang mau nikah sama kamu. Tuh anak jomblo abadi, nyesek sendiri. Tuh bagaimana tuh akhirnya anaknya jadi jomblo, nyesek akhirnya si ibu. Ya itu juga yang kita waspadai. Termasuk kita ya doain. Jadi latihan nih kalau lagi marah. Jadi kalau anaknya nyinggung, ya Allah biarin kamu nanti jadi ganti Presiden Jokowi, kamu jadi presiden gitu. Ya Allah mudah-mudahan kamu jadi staf sus presiden. Jangan kok staf sus, jangan. Kita ngambil proyek lagi, jangan. Ya Allah kalau kamu begini ya gimana. Insya Allah itulah salah satu yang kita
latih salah satunya berucap-ucap yang baik, yang baik dari guru, baik dari siswa maupun dari orang tua. Teman-teman yang dimuliakan Allah, Bapak Ibu semua, wali santri dari SMA dan SMA Nur Fikri Boarding School yang dimuliakan Allah. Kita sekarang masuki bulan Ramadan yang tentu ada hikmah yang menarik di bulan Ramadan ini, yaitu diminta kita untuk betul-betul fokus kepada bagaimana menjadikan keluarga sebagai salah satunya. Bagaimana salah satu target perbaikan. Bagaimana mempererat hubungan antara yang namanya ortu dengan anak. Karena bisa jadi sekarang banyak anak-anak dan orang tua serumah tapi nggak sejiwa. Banyak anak yang di rumah tapi bapaknya di ruang tamu, anaknya di kamar. Kadang bapaknya ke kamar, anaknya menghindar. Sehingga komunikasi saja kadang via WhatsApp gitu ya. Kadang di rumah lucu, kadang bapaknya bilang, "Nak, makan nak." Si anak balas di dalam kamarnya, "Udah Pak, baru aja di-download tuh." Makan aja di-download. Saking betapa inilah salah satu fenomena anak-anak dan bapak yang sampai akhirnya komunikasinya kurang. Dan itu yang sekarang terjadi. Allah menjadikan fenomena lockdown atau fenomena sekarang stay at home untuk membuat ayah dan anak, ibu dan anak serta seluruh keluarga ngumpul bareng, minimal nampaklah orang tuanya. Mungkin sebagian anak merasa selama ini bapaknya saking sibuknya berangkat saat matahari belum terbit, yaitu waktu gelap, dan pulang di saat matahari telah terbenam di waktu gelap. Jadi jangan heran kok anak-anak ditanya, "Bapakmu di mana?" Gelap kan gitu. Maksudnya bapak hadir pas gelap-gelap doang. Nah, itulah yang membuat akhirnya kenapa anak-anak sekarang tidak dekat dengan orang tuanya, dan inilah momen bagaimana bapak menunjukkan, ya, bapak dan ibu menunjukkan. Poinnya adalah momen ketika kita berada di dalam rumah mampu menciptakan rumah yang begitu menyenangkan, rumah yang memberikan efek secara emosi, yaitu emosi positif. Dan itulah salah satu ciri dari rumah tangga surga yang kita kenal baiti jannati. Baiti jannati adalah rumah yang mencerminkan aktivitas penduduk surga. Tahu nggak penduduk surga ngapain? Salah satunya disebutkan dalam surat Abasa. Saya yakin teman-teman dari siswa SMP SMA sudah hafal nih. Surat Abasa di penghujung ayatnya ayat ke-39. Wujuhu yawma idzim musfirah dhahikatum mustabsyirah. Inilah gambaran Allah tentang calon penduduk surga. Apa kata Allah? Wajah mereka di hari itu berseri-seri, tertawa bergembira ria. Jadi salah satu yang kita inginkan rumah tangga surga adalah hadirnya kegembiraan, hadirnya ketawa di dalam rumah. Dan itulah PR pertama. Jangan sampai orang tua, anak dan ibunya ngumpul tegang. Serius banget, duduk meja makan, pertanyaan, "Nak, yang mati corona ada berapa?" Bikin anak stres. Ya Allah gitu ya, bapak nang corona. Nah, menurut kamu inflasi ekonomi berapa persen? 5% atau 6% target kan? Anak ngapain mikirin gituan? Nah, bagaimana pandangan kamu tentang herd immunity? Nggak usah terlalu serius. Kalau udah ngumpul bikin sesuatu yang menggembirakan, karena memang ketawa adalah kebutuhan kita, apalagi di masa lockdown gini. Bahwa ketawa dari sisi ya ilmu kesehatan kita tahu meningkatkan imunitas tubuh, hormon zat yang keluar namanya dopamin, endorfin, serotonin, oksitosin. Kalau itu keluar meningkatkan imunitas tubuh, bikin suasana nyaman, bikin ketawa. Dan itu diajarkan oleh baginda Nabi. Jangan berpikir gak diajarkan. Ada, bahwa Rasul pengen setiap keluarga itu ada kegembiraan, adanya ketawa. Ya, dari sisi kesehatan, dari sisi pengajaran, ternyata Rasul sendiri kenapa berucap wa ma arsalnaka illa mubasyira wa nadhira, tidaklah engkau diutus Muhammad kecuali kasih kabar gembira dan peringatan. Kabar gembira dulu diberikan baru peringatan. Jangan apa-apa peringatan dulu, kabar gembira yang happy-happy. Itulah Nabi, basyiru wala tunafiru, beri kabar gembira, jangan bikin orang kabur. Bapak kalau ngomong sesuatu yang membuat happy dulu. Itu penting. Bagaimana setiap orang tua berkumpul dengan anak, hadirnya tawa, hadirnya kegembiraan. Makanya baginda Nabi SAW ya mengajarkan dalam hadis riwayat Imam An-Nasai, dan ini penting buat para orang tua, buat khususnya buat para anak yang sudah ABG. Apa kata Rasulullah? Kullu syai'in laisa lahu fihi min dzikrillah laibun wa lahun illa. Segala sesuatu yang tidak ada zikir kepada Allah di dalamnya sia-sia belaka, kecuali
Ya, kalau nggak ada zikir kata Allah sia-sia, kecuali apa pengecualiannya? Mula'abatur rojul ma'a ahlihi, canda tawa seseorang kepada anggota keluarganya. Jadi canda tawa itu kata Rasul sesuatu yang justru disyariatkan. Bercanda bersama anak, bersama anggota keluarga itu menarik. Ya tadi dari sisi ilmu kesehatan, meningkatkan imunitas tubuh, dari sisi pengajaran, korteks ini bisa berpikir kalau limbiks terbuka. Limbiks terbuka gimana? Kalau happy, maka happy lah salah satu yang harus jadi target. Sekarang lagi ngumpul. Makanya kenapa? Rasulullah mengajarkan ini, para sahabat pun gitu. Rasulullah, salah satu sahabat ceritakan oleh Sabit bin Ubaid, ya disebutkan bagaimana Sabit menceritakan ma ra'aitu ahadan ajalla idza jalasa ma'al qaumi wala afkah fi baiti min Zaid bin Sabit. Saya tuh belum pernah ngelihat laki-laki yang lebih berwibawa kalau di hadapan kaumnya dan lebih kocak saat di rumahnya dibandingkan Zaid bin Sabit. Jadi ternyata Zaid bin Sabit itu lelaki yang kalau misalnya di depan kaumnya, koleganya wibawa luar biasa. Tapi kalau di hadapan bapaknya, di hadapan anaknya, di hadapan keluarga dia bapak yang lucu, bapak yang menyenangkan. Karena itulah kenapa poin ini penting kalau di rumah bangun keakraban ya. Memang ada malu ibu bapaknya babi kan gitu ya, itu penting. Nah, kenapa anak kodok jalannya lompat-lompat? Nggak tahu Pak, soalnya dia sedang ibu bapaknya bukan babi kan gitu ya. Apa bisa aja. Nah sekarang papa tanya kenapa anak kanguru jalannya juga lompat-lompat. Jawabannya apa? Iya aku tahu karena dia senang juga kan ibu bapaknya bukan babi. Enggak. Kenapa? Soalnya namanya juga anak-anak biasa lompat-lompat. Ini kamu aja sering lompat-lompat kan gitu ya. Jadi ada hal-hal yang mungkin bisa kita tawarkan ke keluarga, bahwa ada kegembiraan yang bisa kita munculkan. Itu dulu, bahwa keluarga hari ini adalah salah satunya memberikan kesan menarik di saat mereka tua nanti. Anak-anak kita nih yang sekarang usia SMP SMA, kelak kalau ketika mereka umurnya panjang menjadi kakek nenek, ada cerita indah yang mereka ceritakan tentang peristiwa hari ini. Mereka nanti cerita di hadapan cucu-cucu mereka yang bilang, kakek mau cerita nih, dulu tahun 2020 ada suatu bulan yang kita itu belum pernah mengalami, yaitu Ramadan di rumah, dan itu adalah peristiwa yang menyenangkan. Kakek itu luar biasa. Bagaimana akhirnya bisa tarawih bersama ayah, dengan bunda menyiapkan menu sahur, menu buka, ngobrol, tadarus bareng. Ya Allah, itu peristiwa yang justru membuat kakek merasa dekat dengan ayah, dekat dengan bunda, dekat saudara. Itu menyenangkan. Kenapa? Karena dibangun dengan hal yang menyenangkan. Tapi kalau di rumah justru kita tidak dapat itu, ibu yang tiba-tiba berubah lebih serem daripada Suzana ya, atau kuntilanak atau hantu Annabelle gitu ya, anak malah trauma. Ya Allah, semoga wabah corona ini segera berakhir. Bukan karena takut corona, takut sama emak. Ya Allah, virus emak lebih berat dari corona. Kalau corona bikin flu, pilek, emak bikin stres, bikin sakit perut, bikin ya banyak hal yang mungkin anak-anak akhirnya mengkhawatirkan kalau di rumah itu dengan orang tua yang killer, orang tua yang tidak mampu menghadirkan kehangatan. Nah, momentum hari ini, momentum Ramadan dan seterusnya adalah momentum untuk mengokohkan keluarga. Momentum membuat anak mau bicara sama ayah, ayah mau terbuka mendengarkan masukan dari seluruh anggota keluarga. Momentum untuk merencanakan apa targetnya, terutama pengokohan keluarga. Pengokohan keluarga dimulai dari mana? Dimulai dari yaitu membawa sebanyak-banyaknya keberkahan di dalam rumah. Ingat, salah satu poin penting dalam rumah tangga adalah mampu menciptakan keberkahan dan membawa banyak keberkahan. Inilah hikmah kenapa Rasulullah SAW mendoakan pengantin baru saat baru nikah dengan doa barakalaka wa barakalaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Kita pasti tahu doa ini. Setiap ada orang nikah sunnahnya mendoakan dengan barakalaka wa barakalaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Itu doanya. Doa ini kalau kita mau telusuri dalam hadis riwayat Ahmad, sebenarnya doa ini dulunya orang-orang Arab jahiliyah nih, kalau ada pengantin baru biasanya doanya begini. Anaknya, doa ini ternyata doa jahiliyah, dan itu kenapa Rasulullah menegurnya, sehingga yang benar bukan rukun yang dicari. Rumah tangga itu mungkin adanya kadang konflik seperti rumah tangga Rasul, tapi memberikan efek
semakin kokoh persaudaraan dan cinta. Sebab ada yang rukun tapi ujungnya neraka, tahu rumah tangganya Abu Lahab dan istrinya. Atau banyak anak, anak kalau banyak tapi nggak berkah jadi penyebab musibah bagi orang tuanya. Anak 5 tapi bikin stroke orang tua. Anak pertama ya habis ngerampok ya, ikut jaringan teroris. Anak kedua hamilin anak tetangga. Anak ketiga ketangkep karena narkoba. Anak keempat ya habis DO dari kampus. Anak kelima misalnya ya habis nabrak orang jalan tol, bikin stres. Ya kalau nggak berkah itulah. Makanya yang diharapkan dalam kita adalah keberkahan. Nah, momentum Ramadan ini mengucurkan banyak keberkahan. Nah, keberkahan-keberkahan itu salah satunya hampir setiap aktivitas kita menunjukkan kepada keberkahan itu. Ya, ya, karena makna berkah itu kan kalau kata para ulama ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Nah, kalau kebaikan bertambah, insya Allah ya mengusir keburukan. Ya, seperti ini ya. Ini saya bawa contoh misalnya minuman ini kan keruh nih, ya keruh. Bagaimana supaya minuman ini jadi bening? Tuangin ya. Nih saya lagi promo wedang nggak usah dibeli ya. Ini ada yang ngirim ke saya. Nah ternyata dikirimi kalau ingin gelas ini bening isinya, tuangin aja air putih yang banyak. Air putih lama-lama gelas ini lama-lama menjadi jernih. Kurang lebih begitu. Kalau dalam rumah tangga kita banyak masalah, penyakitan, ribut mulu antara bapak dengan ibu, antara anak dengan adik-adiknya, termasuk juga dengan tetangga, atau mungkin banyak utang menumpuk. Salah satunya bisa jadi masalah itu karena kita nggak berkah. Kalau rumah tangga nggak berkah itu, keluarga nggak berkah itu menjijikan datang. Makanya kalau kita rumah tangga itu nggak berkah, keluarga nggak berkah, masalah pasti datang. Momentum Ramadan ini momentum membawa keberkahan dimulai dari aktivitas-aktivitas. Mulai yang pertama, sahur. Sahur sendiri aja udah berkah tuh. Sahur adalah berkah dan itu hadis Rasulullah. Makanya gini, jangan sok kuat bilang nggak usah sahur Kita bukan lomba adu kuat. Yang diminta adalah kita ini sahur karena kita ingin mengucurkan keberkahan. Ini bukan adu kuat. Bukan berpikir, mah gue gak usah sahur, gue udah biasa. Gue biarin dah biar diet. Ingat niat bukan buat turun berat badan. Bukan berpikir habis ini nimbang ya. Mudah-mudahan nanti beratnya turun dari 20 jadi 20 kilo. Bukan gitu. Kita ingin cari berkah. Makanya mohon maaf siapapun yang lagi haid, ibu-ibu dan atau teman-teman yang putri, siswa SMA, tetap sunnahnya itu ikut sahur. Karena Aisyah sendiri kalau lagi haid itu juga mendampingi sahur, makan aja nggak apa-apa, anggap sarapan pagi. Ini yang diajarkan oleh baginda Nabi, karena kita mencoba untuk keberkahan itu turun di keluarga kita, maka kita minta nak sahur tetap ya. Ini yang pertama. Yang kedua, kita mengucurkan keberkahan dengan membiasakan diri bangun pagi. Bangun pagi sendiri sebelum subuh itu adalah pintu-pintu keberkahan. Sebagaimana Rasulullah mendoakan ya umatnya dengan kalimat Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah berkailah umatku di pagi harinya. Tuh, siapa yang aktif di pagi hari turun keberkahan. Makanya resep betapa suksesnya orang-orang itu ternyata dari mana? Dari rajin bangun pagi dan nggak tidur pada subuh. Dan itu yang kenapa ya saya ingat pernah nonton sebuah tayangan ya, bahkan ada orang non muslim bercerita kesaksian ini ya, mungkin tahu namanya Hotman Paris ya, karena lahir di Paris. Kalau di Bogor Hotman Bogor gitu ya. Hotman Paris ini itu diceritakan bahwa dia pernah tanya, abang rahasianya kesuksesan abang sehingga abang luar biasa ya menjadi sosok yang bisa banyak kekayaan, sukses dan sebagainya. Jawaban dia apa? Jawabannya adalah bagaimana dia itu rajin bangun pagi, rajin dia aktif di pagi hari. Bayangkan betapa dia salah satunya bilang gua sebelum subuh udah bangun dan gua nggak tidur lagi. Bayangin ada orang non muslim seperti itu. Ini ada orang Islam tidak tahu rahasianya keberkahan, bangunnya kesiangan, atau lebih fatal lagi ada yang bangun subuh tapi tidur lagi, sama hilang keberkahan. Malaikat itu turun di pagi hari dan mencari rumah yang dibangun orang-orang terjaga dengan aktivitas. Yang tidur lagi bahaya, apalagi perempuan yang rajin bangun pagi ibarat bidadari, tapi kalau tidur lagi bidadari gagal audisi, tuh kan ada yang kayak gini. Nah itu salah satunya bahayanya kalau kita nggak terbiasa bangun di pagi hari. Bangun pagi hari itu berkah. Ya, bangun pagi hari itu berkah. Makanya anak-anak bermasalah
Ya, ini pengalaman ya, saya sebagai konselor anak remaja, saya udah nangani anak-anak candu narkoba, game online, maaf, pornografi, dan ribuan anak. Saya simpulkan anak bermasalah itu cirinya dua. Yang teman-teman SMA nih yang dengerin atau SMP bisa ngukur dirinya, walaupun kelihatan rajin sholatnya, tapi kalau punya dua ciri ini pasti bermasalah hidupnya. Maksudnya bermasalah apa? Pasti dia punya perilaku yang mungkin kecanduan dari sisi yang lain dia ketahui. Satu, anak bermasalah itu bangunnya suka kesiangan. Ya, kenapa bangun kesiangan bermasalah? Karena biasanya jam biologisnya berantakan. Dimulai dari mana? Dari jam biologisnya itu mulai dia bangun biasanya malam hari dia itu begadang, siang itu dia justru yang namanya dia itu bangun. Padahal sunnahnya waja'anna laila libasa waja'anna nahara masya. Ya, dan di malam hari kami jadikan malam sebagai pakaian untuk istirahat dan siang hari untuk beraktivitas. Nah, orang yang bermasalah kebalik, malam hari dia begadang, ya siang hari bablas, dan itu awal petaka. Siapa yang sudah kebiasaan begadang, dia bablas tidurnya, pasti hidupnya nggak berkah dan artinya banyak masalah. Nilai-nilainya semuanya berantakan. Yang kedua, orang yang biasa bangun kesiangan nggak dapat berkah sebagaimana yang tadi saya sampaikan, yaitu dia kehilangan doa baginda Nabi SAW. Ciri kedua anak bermasalah adalah selain bangun suka kesiangan alias tidur pada subuh, yang kedua adalah mereka lama di kamar mandi. Nah, hati-hati nih, kebiasaan lama di kamar mandi juga hal yang harus kita hindari, karena Rasulullah mengatakan innaha dzil hasyusya muhtadoroh, sungguh toilet dan kamar mandi tempat yang paling banyak dikunjungi jin dan setan. Hati-hati yang biasa di dalam kamar mandi lama-lama, apalagi main gadget, kadang-kadang update status yang nggak penting ya, di FB ya lagi boker nih, temennya komen berapa potong dibalas ratusan lebih, itu kadang-kadang nggak penting banget di update. Nah, lama-lama kamar mandi itu dia digoda oleh setan. Setan markasnya di mana? Kamar mandi. Jadi markas pusatnya setan itu kamar mandi. Hati-hati kalau kita terbiasa di kamar mandi dan membuat kita menjadi salah satu intayan setan. Maka yang kedua, Allah mengajarkan salah satunya keberkahan Ramadan rajin bangun pagi, sehingga anak-anak bermasalah itu terapi pertama bangun pagi saja. Dan ini sesuai hadis Rasulullah SAW, di mana dalam riwayat Tirmizi disebutkan man sholatil fajri arba'ina yauman kutibat lahu baro'atan minan nar wa baro'atan minan nifaq. Siapa yang rajin sholat subuh 40 hari tanpa putus, dibebaskan dirinya dari dua hal. Pertama, dari siksa api neraka dan dari perilaku maksiat. Jadi kalau kita ingin menghentikan kebiasaan buruk kita yang candu pornografi, yang candu narkoba, yang macam-macam, candu seks dan macam-macam, terapinya sholat subuh 40 hari tanpa putus. Ini yang berikutnya. Yang ketiga, Ramadan melatih kita mencari keberkahan dengan makan bersama. Sahurnya kita adalah salah satunya mengajak kita untuk makan bareng, dan makan bareng itu sunnah, berkah. Jadi Rasul nggak suka tuh makan sendiri-sendiri. Kata Rasul gini, waktu itu ada sahabat makannya bareng sendiri-sendiri, mencar-mencar. Kata Rasul gini, fajtamiu ala tu'amikum, makanlah kalian bareng-bareng. Wadhkuru ismallahi alaihi baru lakum fi, sebutlah nama Allah di dalamnya, niscaya turun keberkahan kepada kalian. Sunnahnya makan bareng. Ya, jadi bapak, ibu, anak tuh kok bisa makan bareng. Biasain kalau berbuka satu nampan besar kita ambil bareng-bareng. Dan itu menambah keberkahan. Mananya makan bareng tuh dua, kata para ulama. Makan dari nampan atau satu wadah yang besar dibagi bareng. Ya, atau sepiring atau segelas berdua. Rasulullah kan gitu. Minum disisakan pada istrinya, atau istrinya minum dia ambil sisain. Nah, itu sunnah. Jadi seorang bapak boleh minum kasih ke istrinya, tapi banyak istri dikasih minum itu nolak. Bekas jigong dikasih ke gua. Ya padahal dia nggak tahu di balik jigong tuh udah keberkahan. Harusnya terima, ya pak gitu. Tapi sang bapak juga tahu diri, jam mentang-mentang berkah minum dikumur-kumur gitu dikasih ke istrinya. Mual istrinya. Jadi harusnya seperti itu ya. Yang kedua adalah makan bersama itu cirinya adalah dengan hal-hal yang misalnya makan lauk yang kalau berbeda gitu. Bapaknya makannya nasi goreng, anaknya ayam goreng. Sunnahnya itu nyicipin, itu diajarkan para ulama. Jadi ini menerai keberkahan. Cobain sebentar dong ya. Papa boleh nyobain nggak nasi gorengnya? Iya pak.
Aku nyobain juga ya Pak ayam gorengnya, dihabisin sama anaknya. Si bapaknya malah gigit jari, ya Allah nak gitu, nyobain dihabisin juga. Tapi inilah yang diajarkan, memang sunnah ya adalah makan bersama. Sehingga kalau kita punya kebiasaan makan bareng, ini adalah salah satu yang menaakrabkan. Dan kalau makan bersama itu ngobrol, makan bersama itu ngobrol. Kembalilah ke meja makan, khususnya bagaimana orang anak-anak yang selama ini mungkin meja makan itu selalu kaku dan jarang ada obrolan. Biasain untuk ngobrol bersama, untuk bisa kita interaksi dengan seluruh anggota keluarga kita. Inilah sunnah yang seharusnya bisa kita lakukan kepada seluruh anggota keluarga kita, makan bareng. Mungkin selama ini udah jarang makan bareng, saking sibuknya bapaknya mungkin berangkat ke kantor gitu ya, nggak pernah sarapan pagi, atau mungkin ketika dia ya salah satunya ketika dia pulang mungkin karena udah makan di kantor, khawatir rumahnya kamu pulang juga nggak sempat makan. Nah, momentum Ramadan tuh momentum melatih kita untuk makan bareng. Disitulah kita bisa ngobrol dengan hal-hal yang ringan. Ingat, obrolan receh itu mengakrabkan, boleh saja. Jadi jangan obrolan yang serius-serius amat ya. Bolehlah kita latih diri kita untuk obrolan receh. Bapak juga seperti tadi, seperti Zaid bin Sabit, jadilah bapak yang kocak ya. Karena anak muda zaman now ini, apalagi anak ABG nih yang banyak nanya, yang kadang-kadang chatnya rame banget ya. Ramenya bukan nyimak ustadznya kayaknya nih, malah lebih banyak nanya. Mudah-mudahan denger nih teman-teman semua ya. Salah satunya adalah sering saya kasih tahu, kenapa anak-anak tuh rumusnya sederhana. Siapa yang membuatku menangis adalah musuhku, siapa yang membuatku ketawa adalah sahabatku. Makanya kenapa mereka betah nongkrong di luar, salah satunya karena ada ketawa yang mereka hadirkan. Kok di rumah bete, nggak bisa ketawa, yang ada tegang. Kayaknya bapaknya mungkin keturunan Kim Jong Un gitu ya, yang mungkin saking galaknya kayak Kim Jong Un kan. Kim Jong Un tuh kentut sedikit ditembak gitu ya. Ya ada yang kena corona nih, datanya 5.000 langsung 5 menit kemudian 0 karena ditembak langsung sama Kim Jong Un. Jadi jangan jadi bapak yang keras, otoriter, malah tidak menghadirkan senyuman bagi anak-anak. Jadi ibu juga yang banyak ngomel. Nah, itu pintu-pintu keberkahan. Nah, apalagi pintu-pintu keberkahan bisa kita lihat lewat aktivitas rangkaian ibadah yang rutin. Sholat, jangan sepelekan untuk sholat tepat waktu. Kalau di rumah saat ini karena dilarang ke masjid berkerumun, rumah bareng-bareng, berjamaah, ya jangan buru-buru. Sholat juga menentukan kualitas kita. Anak muda yang sholat tapi nggak khusyuk, tumakninah, maka perilakunya nggak berubah. Maka jangan heran ada yang sholat tapi maksiat kan gitu ya, karena sholatnya itu nggak salah, tapi sholatnya itu tidak mukimah, karena perintah Allah, aqimis sholah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Tegakkanlah sholat, sholat itu jika tegak mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tapi kalau ada anak yang sholat tapi maksiat, ajib, sama-sama geleng kan, pagi gini malam gini juga, tapi lisannya ngeluarin kalimat yang buruk. Kenapa? Karena dia mengikuti tren yang sejatinya tidak pas untuk diri dia. Kenapa? Karena ikut-ikutan. Anak ikut-ikutan ini disebut anak alay, anak melayang. Alay itu anak melayang. Lawannya alay afi itu anak gravitasi. Ya kalau anak gravitasi dia nggak mudah ngikutin tren kok. Tok goyang ubur-ubur. Ya, goyang mama muda ikut pada sekolah Islam. Kenapa? Salah satunya karena mereka nggak punya yang namanya kemampuan untuk mengerem dirinya, termasuk tadi sholatnya berantakan, makanya nggak sabaran, emosi dikit. Dia kalau ada orang yang nyinggung dikit, mau kuburan baru rumah sakit. Ya, katanya kan gitu ya, temennya nanya restoran sebelah mana, kan gitu, kuburan baru masuk, bawahnya mau ngantem aja. Nah, salah satu fenomena ini terjadi, salah satunya karena pengaruh dari ibadahnya. Sholat misalnya, ada ibu nanya sama saya, Ustadz gimana supaya sabar banget sama anak saya, ya gimana ya, saya tuh kadang udah kesel saya cubit anak saya. Nah, saya ingin kasih tahu tips sabar yang sebenarnya bisa kita lihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 45. Allah berfirman, wasta'inu bisobri wassalah, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Kenapa sabar dan sholat dalam ayat ini digandeng? Tahu nggak kenapa? Karena ukuran kesabaran kita tergantung ukur kualitas sholat kita. Coba siapa yang kalau sholatnya begini, ini siapa yang sholatnya kalau lagi sendiri begini, Allah bismillah, Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kayak gini saya jamin gak sabaran. Kenapa? Secapek-capeknya kita, kalau kita buru-buru pasti orang ini gak sabaran. Karena orang yang bisa jaga kesabarannya saat sholatnya walaupun capek dia tumakninah, Allahu Akbar.
Bismillahirrahmanirrahim. Begitu misalnya ternyata tidur. Tapi dia benar, dia orang kayak gini orang yang kualitas sabarnya bisa diacungi jempol. Nah, ini karena dalam sholatnya aja dia bisa tenang. Makanya kalau ingin melatih diri kita supaya sabar, ibu, bapak salah satunya latih kualitas sholatnya. Dan pernah kok kita tuh pernah sholat paling berkualitas. Kapan itu? Minimal dulu waktu ujian praktek sholat kelas 6 SD gitu. Nggak tahu masih ada apa enggak. Kan itu sholat kita paling bagus tuh, paling kualitas ya enggak. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tuh, pernah nggak? Kayak gitu tuh kualitas sholat kita. Luar biasa. Luar biasa sabarnya, luar biasa tertibnya dulu. Maka kalau kita bisa melatih ini lagi di rumah, menjaga supaya kita tertib, tenang, insya Allah pintu keberkahan datang, tertib, ya, membuat kita sabar, masya Allah. Itu yang paling penting, ya. Serangkaian ibadah-ibadah ini sejatinya adalah cara kita untuk memperbaiki keluarga kita menjadi keluarga yang nyaman, menyenangkan dan harmonis. Taib ya, itu saja mungkin yang bisa sampaikan karena waktunya kita sampai jam 5 biar teman-teman di sini mungkin bisa siapan untuk maghrib atau mau taraweh karena insya Allah besok kita masuk bulan Ramadan. Yang mau bertanya via telepon dipersilakan hubungi ke 0857 1874 8207 ya 0857 1874 8207. Ini live ya. Jadi Ustadz akan jawab langsung baik teman-teman dari siswa SMP SMA maupun ya dari orang tuanya yang mau bertanya live ke 0857 1874 8207. Dipersilakan. Baca satu dulu. Ada juga yang bertanya via kolom komen ya. Ada dari teman-teman yang bertanya, Ustadz saya mau nanya dari Sayyid Umar ya, Asrama Umar 2. Sayyid Asrama Umar 2 ya. Bagaimana apabila orang tua sudah meninggal dan masih memiliki hutang puasa? Apakah ahli warisnya wajib membayarkan hutang puasa tersebut? Masalah hutang puasa dari orang tua sejatinya kalau kita lihat itu menjadi hubungan dia dengan Allah yang sejatinya ada ulama yang mengatakan sudah terputus sebagai karena tanggung jawabnya tidak dibebankan kepada warisnya. Tapi kalau ahli warisnya ingin membayarnya sebagai bagian dari bagian dari ibadah kepadanya dan itu yang lebih baik yang disarankan oleh Imam An-Nawawi salah satu pengikut dari mazhab Imam Syafi'i. Jadi kalau ingin kita membayarnya dan kita niatkan dan kita sanggup itu bagian dari pahala karena ibadah seorang anak itu insya Allah akan bermanfaat juga bagi orang tuanya, umrohnya ya segala hal yang dilakukan oleh anak itu juga bermanfaat untuk orang tuanya. Jadi silakan kalau sanggup bagi orang anak untuk membayar hutang puasa orang tuanya, tapi syaratnya anak harus balik ya anak harus berakal dan juga dia seorang ya muslim pastinya ya dan dia sendiri juga sudah membayar hutang puasanya kalau dia ada ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang bertanya ya, ada yang mau bertanya? Oh ada yang mau bertanya ya. Silakan di. Oh ya sebentar nih. Ya. Ngomongin ya, saya masukin ke Ustadz ya. Bentar. Oke. Mas Rahmat dari asrama mana sebutkan ya, ini udah nyambung ke Ustadz. Silakan. Dari asrama Umar 2. Siapa namanya? Namanya siapa? Ya. Rahmat. Oke, Rahmat. Apa pertanyaan, Rahmat? Ustadz, gimana caranya menghadapi orang tua kita yang selalu cerewet kepada kita? Terkadang kita suka kesal kalau diomel-omelin. Terus reaksi kita bagaimana ke depannya untuk menghadapinya? Yang cerewet ibu atau bapak? Ibu. Ibu, baik. Pertama Rahmat yang memulai orang tua cerewet, ibunya mudah-mudahan ikut kajian ini ya. Pertama Rahmat babnya harus pahami. Pertama fitrahnya seorang ibu tuh cerewet itu sehat. Mungkin Rahmat harus tahu dari sisi ilmu neuroscience bahwa wanita yang sehat jiwanya minimal keluar 20.000 kata per hari. Jadi itu rumus sehatnya seorang wanita. Jadi kalau ibu cerewet tanda lagi sehat jiwanya. Ya, makanya aman kalau ibunya jadi penyiar radio atau MC. Itu udah aman tuh Mar. Ya, tadi Rahmat ya udah aman tuh Mar.
Jadi kalau orang tuanya itu 20.000 kata keluar dan itu memang salurannya salah satunya ke anak, ke suami itu karena mungkin tidak ada saluran lain. Justru bahaya kalau ibu kita tuh ngomongnya singkat patah-patah karena itu tanda udah sakit banget jiwanya. Ya kalau ibu kamu kalau ditanya, "Mah, udah makan belum?" "Udah." "Makan apa?" "Ayam." "Ayam apa?" "Ayam goreng." "Beli mana?" "KFC." Nanya mulu sih. Nah itu lagi sakit tuh mama karena patah-patah itu bahaya. Justru kalau masih ngomel biasanya. Yang kedua, ngomelnya mama jangan kita ya anggap sebagai bentuk amarah. Karena sebenarnya mama itu butuh untuk curhat. Nah itulah kenapa kita mungkin menjadi salah satu anak laki-laki yang siap. Karena seharusnya mama itu curhatnya ke papa. Ya, mungkin ini juga masukan buat papa untuk bisa misalnya melakukan bagian dari hak seorang istri, yaitu namanya ngobrol di malam hari sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang disampaikan oleh Abdullah bin Abbas, "Bitu indah kholati Maimunah," saya nginap di rumah bibi Maimunah, "karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatahaddas ma'a alihi tsumma raqada." Rasulullah SAW senantiasa ngobrol dulu sama istrinya baru tidur. Nah, ini nasihat buat para bapak, para suami yang dilakukan Rasul itu sebelum tidur ngobrol sama istri. Beda sama kita, termasuk mungkin saya ya cek WA dulu, mention IG, nge-skor bola, internetan. Begitu mata udah siwers, cepat baru tidur. Ini yang berikutnya buat Rahmat. Yang berikutnya Rahmat harus paham prinsip birrul walidain dalam Islam itu bukan balas jasa. Jangan sekali-sekali berpikir gini, habis mama bawel aku bawel juga, mama jahat aku jahat. No. Prinsipnya gini, mama baik aku baik, mama jahat kesel aku tetap baik. Loh kok begitu? Disitulah ujian kita. Kalau pengen hidup berkah, lihat salah satu yang membuat yang nama hidup yang diberkahi. Lihat doanya kalimatnya Nabi Isa bin Maryam di dalam surat Maryam ayat 31-32. Kata beliau gini, "Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu." Saya ini hidup saya diberkahi dimanapun saya berada. Lihat hidupnya diberkahi. Tahu nggak pintu keberkahan tuh? Kata dia gini, "Wa ausoni bisolah." Saya ini diwasiatkan untuk sholat. "Wa zakati dumtu hayya." Dan saya menunaikan zakat sepanjang saya hidup. "Wa barram biwalidati." Dan saya berbuat baik sama kedua ibu orang tua, berbuat baik sama orang tuanya itu Maryam. Jadi ternyata rahasia untuk hidup berkah, apapun kondisi orang tua kita jangan jadi alasan kurang ajar. Apapun terima aja. Dengerin, semakin dan prinsipnya kalau dia ngomel jadi api jadilah air. Karena kalau api kita balas makin ini panas, dengerin aja. Dan itu ciri laki-laki sejati. Laki-laki sejati tidak pernah membalas ketika diomelin sama perempuan apalagi ibu. Ini kalau kamu laki-laki sejati gitu. Umar bin Khattab segagaganya Umar pernah dapat omelan dari istrinya dan dia nggak melawan. Dasar kamu nggak, dia namanya iya gitu aja. Karena memang itu laki-laki sejati. Laki-laki sejati itu terima. Ya diomelin nih ya, dan itu nggak mengurangi. Bayangkan Umar kita tahu gagahnya luar biasa. Umar itu setan aja, Masya Allah. Kalau Umar lewat melipir semua, takut semua. Tuh kalau Umar lewat, Susana nggak jadi beli sate kan gitu. Tuyul-tuyul pada pakai baju gitu. Umar takut semuanya. Nah, tapi sama istrinya didiam aja. Apalagi sama istrinya gitu, apalagi sama ibunya. Lebih berhak ibu kan daripada istri kita. Tapi inilah ujiannya. Jadi kalau engkau sudah siap menjadi suami yang baik, salah satu mulai dari menyikapi ibu. Terima aja, tenang. Dan kalau udah tenang ya, barulah kamu mungkin datangi mama. Gak usah menyatakan diri mama salah, cukup cium tangan mama, maafin ya mah, bikin mama marah, selesai. Jadilah anak yang menyenangkan dan pasti saya bisa jamin siapapun yang bisa bikin senang ibunya pasti hidupnya sukses. Wallahi banyak kejadian seperti ini. Yang menyenangkan ibunya pasti sukses. Saya sudah rasakan sendiri betapa saya bukan orang pintar, tapi saya diberi kesempatan bisa kuliah di kampus ternama, saya bisa dapat beasiswa ke Saudi, saya bisa kuliah di UI semua karena emak saya ya. Wallahu a'lam. Ada lagi nanya? Oh, ternyata ada lagi. Silakan. Silakan sebutkan. Silakan. Wali murid asrama berapa ya, Pak? Baik, silakan, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak. Halo. Iya, silakan, Pak. Silakan, Pak, lanjut, Pak. Iya, saya salah satu orang tua dari di sekolah itu. Mau nanya, bagaimana menjaga quality time dengan anak-anak yang di pesantren, karena kan kita tidak punya waktu seleluasa anak-anak yang sekolah di tempat umum gitu. Sementara kalau kita pas jam waktu kunjungan atau pas
apa namanya pulang ke rumah itu mereka kan seperti melepas stres gitu di rumah tuh pinginnya main segala macam. Nah, bagaimana kita menyikapi hal tersebut agar tetap terjaga kualitas time tersebut dengan anak kita. Baik. Gitu. Baik Pak, makasih ya Pak. Insyaallah kami jawab. Yang pertama Pak, saya sarankan Bapak baca buku saya sebagai panduan ayah, namanya Fatherman. Ini Fatherman, pahlawan buat anak-anak, jadilah sosok ayah yang dicintai. Ya, ayah yang cinta itu seperti layaknya pahlawan. Anak-anak zaman now tuh kagum sama pahlawan fiktif, Pak. Ada Superman, Spiderman, Iron Man, Aquaman, Frutangman gitu, Sosroman, Hanoman, Salesman kan gitu ya. Kita butuh pahlawan baru, ayah jadi Fatherman. Nah, Fatherman salah satunya adalah mampu membuat anak-anak itu terkesima meskipun sesaat hadirnya. Salah satu rumusnya, ayah tak selalu hadir setiap saat tapi selalu ada di waktu yang tepat. Oke ya. Itu buku yang mungkin Bapak bisa pesan di www.fatherman.id ya. Tidak ada di toko buku manapun, apalagi di material nggak ada. Jadi di www.fatherman.id. Nah, buat teman-teman dari orang tua dari NF Boarding School bisa barengan aja ya, bukunya udah cetakan yang ketiga dan sudah banyak yang memesannya via online, terutama jadi bacaan di masa lockdown ini buat para orang tua. Baik, yang harus kita pahami pertama bahwa anak ketika berada bersama bapaknya terpisah, dia ingin tetap ayah menjadi sosok yang memahami kehadirannya sebagai sosok yang pertama, jangan jadi sosok yang menyebalkan. Jelas-jelas sudah terpisah tapi yang ditanya pertanyaan standar. Ini anak malas banget. Salah satu belajar dari baginda Nabi, kalau bapak nelpon anak jangan pernah nanya begini, udah makan belum? PR udah belum? Hafalan kamu udah berapa? Itu pertanyaan template, Pak. Anak-anak makanya malas, akhirnya jawabannya template juga. Udah. Waalaikumsalam. Yang ditanyakan baginda Nabi itu satu. Kalau ketemu anak beliau selalu nanya gini, ya Aba Umair, maaf fa'alan nugair. Abu Umair, burung pipit kamu gimana kabarnya? Tuh, bayangin Rasulullah nanya burung pipit yang menjadi piaraan dari Abu Umair. Jadi salah satu hal yang menarik kalau kita bertemu anak, tanyalah mulai dengan hobinya anak. Kalau anak hobinya main futsal, kalau nelpon nanya, hari ini futsalnya gimana nak? Tadi aku hampir nyetak 5 gol ya, cuman gawangnya dipindahin temen, sebel aku. Jadi sesuatu yang seperti itu yang pertama. Yang kedua, ayah berusaha untuk update setiap hari tentang anak, kerjasama sama orang tua, musrif atau musrifah dari siswa. Ya minta tolong pada musrif atau musrifahnya, misalnya tolong dong anak saya hari ini apa aja agendanya, jadi bahan saya bisa tahu kejadian apa selama di sekolah. Walaupun nggak bisa kontak anaknya via WA, guru-guru musrifahnya kita kasih pulsa atau kuota 100 giga setiap bulan kan gitu ya. Jadi setiap hari laporan, anak bapak hari ini habis lomba azan ternyata dia juara 3 ya dari 3 peserta gitu misalnya. Anak bapak hari ini ternyata habis menjenguk temannya sakit karena kecelakaan. Kalau ngomong sama anak mulai dari dunia anak dulu. Misalnya kalau nelpon gini, Iksan yang sakit kecelakaan gimana kabarnya? Loh, kok papa tahu sih? Ya papa gitu loh, gimana kabarnya? Iya pak, begini-begini pak, tuh bapak yang hebat. Jadi bukan pertanyaan yang membuat anak heran. Nah itu bersaat bersama di luar sama anak aja udah orang tuh ngeliat, bapak kamu asik ya. Dia kalau nanya tuh nggak kayak bapak gue, kalau ketemu nanya tugas mulu. Rasul nggak begitu, makanya Rasul juga nggak pernah nanya udah sholat belum. Dan lihat deh, ada hadis Rasulullah kalau ketemu anak kecil udah sholat belum. Kalau kita tugas mulu, kesenangan lupa. Makanya penting kita untuk menanyakan pada anak kita pertanyaan misalnya, are you happy? Kamu bahagia nggak hari ini? Penting tuh. Nah itu kalau kita terpisah. Nah kalau sudah bersama anak pengen main, jadilah kita sumber mainnya. Dalam buku ini saya bilang para ayah jadilah laki penghibur. Salah satunya karena anak butuh hiburan. Hiburan bagi anak ibarat makanan. Kalau nggak dikenyangin oleh orang tuanya, ya mereka akhirnya apa? Mereka cari sendiri lewat gadget dan sebagainya. Apalagi kalau nggak ada agenda. Kalau saya sarankan kalau anak sudah di rumah, maka buatlah setiap malam agenda untuk besok. Dan ini salah satu yang dianjurkan dalam Quran surat
Al-Hasyr ayat 18, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan perhatikanlah kalian besok mau ngapain. Ini salah satu yang Allah ingatkan, kalian besok mau ngapain. Anak muda kalau nggak bisa jawab pertanyaan ini, nak besok agendanya apa? Tahu, libur. Anak muda kalau nggak bisa jawab besok gede apa, kerjanya cuma 5 Pak. 1 tidur lagi, 2 main gadget, 3 nonton TV, 4 makan yang banyak, 5 ngisengin adiknya. Maka pastikan anak kita punya agenda. Ingat, kalau nggak punya agenda, kamu masuk agenda teman kamu, masuk agenda yang lain. Nah itulah kenapa salah satu poinnya adalah berupaya untuk kita memiliki agenda. Agenda itulah yang kita tawarkan anak kalau bisa bersama dengan ayah. Yang paling penting adalah kalau sudah di rumah tadi bikin kegembiraan. Dalam buku ini minimal ayah punya 3 yang ayah skill berdasar seorang ayah membuat anak bisa merasakan kedekatan. 1, bermain. Bermain bagi anak itu bukan yang kita pahami. Bermain itu togetherness prinsipnya, bukan menang kalah. Jadi jangan serius banget ya. Main badminton, ngalahin anak, bukan. Niatnya adalah. Yang kedua, berkisah. Bapak mulai dengan cerita, mulai dari diri Bapak sendiri. Bukan cerita ya, seperti kisah Umar, bukan. Cerita tentang masa kecil Bapak menarik bagi anak. Yang berikut menjelajah. Ya, menjelajah itu explorer. Itu juga dibutuhkan oleh anak. Ya, saya pikir singkat saja pertanyaan saya ini. Taib ya. Ya. Ada lagi? Sudah jam 5. 1 pertanyaan lagi ya. Baik, dari Sofia apa? Biar semangat menjalani kebaikan di bulan Ramadan tilawah atau yang Ini aja, Sofia Hasim ya. Ustadz mau tanya bagaimana cara seorang anak menjadikan Baiti Jannati. Karena pengalaman saya di rumah 10 bersaudara sering terjadi konflik. Nah, pertama kalau kita melihat di rumah itu selalu konflik, jangan jadi sumber konfliknya. Pertama, konflik terjadi bisa jadi karena 1, keberkahan yang hilang. Yaitu harus kita lihat. Yang kedua, kita kalau ingin membuat suasana Baiti Jannati, maka kitalah yang memulainya, ya, memulainya. Salah satunya kita mulai ciri rumah tangga surga atau keluarga surgawi apa kan tabiat menuju surga. Tabiat menuju surga apa? Sebutkan surat Al-Hijr ayat 46. Yang kata Allah kan sebutkan udkhuluha bisalamin aminin. Mereka di dalamnya, masuklah kamu ke dalamnya dengan salam dan rasa aman. Penduduk surga itu biasa ngucapin salam. Jadi kalau ngucapin salam sekarang mulai benerin. Ya, jangan Assalamualaikum, nggak ada. Assalamualaikum, karena kalau jawabnya salam itu udah main-main, cabutlah salah satu nikmatnya surgawi dalam rumah. Assalamualaikum, ya jangan Waalaikum atau lamlekum, atau ada yang mempelesetkan akhirnya terjebak kepada doa yang salah. Sebagaimana yang lakukan Yahudi doanya Assalamualaikum. Assalamualaikum artinya kecelakaan bagi kamu, kan nggak boleh. Coba mulai dari salamnya perbaiki ya. Yang kedua, aminin, merasa aman. Jangan kita jadi pribadi yang membuat kezoliman kepada saudara. Ya, salah satunya adalah aminin. Aminin itu adalah merasa aman karena surga itu nggak ada kezoliman. Jadi apa kata Allah dalam surah An-Nisa 104, "Wa may ya'mal minas solihati min dzakari wa untha wa huwa mu'min fa ulaika yadkhulunal jannah wa la yuzlamuna nakira." Barang siapa yang beramal soleh baik laki-laki dan perempuan sementara mereka beriman, maka mereka akan dimasukkan dalam surga dan mereka tidak dianiaya atau dizalimi sedikit pun. Hindari bulian, karena bulian adalah ciri orang yang kehilangan identitas keislamannya. Lihat hadis Rasulullah ya, al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadihi. Seorang muslim itu yang selamat orang lain dari kejahatan lisan dan tangan. Itu standar banget seorang muslim. Ini kata Rasul, seorang muslim standar gini, selamat orang lain dari kejahatan lisan tangan. Kalau kita suka ngebully, apalagi mukul, apalagi gampar, tanda identitas keislaman kita kurang. Siapa yang suka ngebully saudaranya, hati-hati. Ya, yaitu yang berikutnya, hindari suara yang mendatangkan suasana neraka. Suasana neraka itu suka berteriak. Apa kata Allah dalam surat Fatir 35? Hum yastarihuna fiha. Penduduk neraka suka berteriak-teriak di dalamnya. Makanya kalau ada yang suka teriak-teriak dalam rumah, tandanya penduduk surga lagi mampir ya. Ya itu penduduk neraka lagi mampir. Waliyazubillah. Penduduk neraka itu suka teriak-teriak.
Jadi jangan biasa teriak kalau ngomong lembut. Apalagi yang bisa kita lakukan? Penduduk neraka surga, kata Allah, wa nazza'na ma fi sudurihim min ghillin, kami lenyapkan sifat gil, sifat negatif, ya, dendam di antara mereka, ikhwanan ala sururi mutaqabilin, mereka suka duduk berhadapan-hadapan ngobrol. Nah, jadilah kakak beradik yang menawarkan diri untuk ngobrol, ya, berhadapan-hadapan seperti surat As-Saffat 50, faqbala ba'dhum ala ba'dhi yatasaalun. Itulah beberapa ciri penduduk surga. Kalau ingin detailnya lagi tentang pembahasan surga ini ada dalam ceramah saya di channel khusus di Langkah Kita. Jadi kalau mau tahu Ustadz di mana sih Ustadz ceramahnya rutin kalau di YouTube, insya Allah di Langkah Kita, channel Langkah Kita ada Ustadz Bendy Jaisurrahman, dan itu membahas tentang bagaimana rumah tangga surga termasuk jadi bapak dan ibu. Baik ya, saya pikir itu aja, waktu sudah lewat dari jam 5. Afwan minkum, mungkin sebagian sudah ada agenda dan saya membuat agendanya menjadi lebih molor waktunya. Aku qouli hadza fa astaghfirullah wa lakum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum.